Renu Rana Rana. Perang Salib Ketiga adalah salah satu episode paling terkenal dalam rangkaian panjang konflik antara dunia Latin Barat dengan dunia Islam Timur pada abad pertengahan. Perang ini berlangsung pada akhir abad ke-12 dan merupakan respon dari dunia Kristen Eropa setelah jatuhnya kota suci Yerusalem ke tangan pasukan Islam di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Sejarawan menempatkan peristiwa ini sebagai momentum penting yang tidak hanya menyangkut perebutan wilayah, tetapi juga benturan ideologi, agama, kepemimpinan, dan strategi militer yang membentuk wajah politik Mediterania Timur selama berabad-abad. Menurut catatan sejarah, jatuhnya Yerusalem pada tahun 1187 mengejutkan hampir seluruh dunia Kristen Latin. Kota suci yang menjadi tujuan utama Perang Salib pertama berhasil dikuasai kembali oleh kaum muslimin setelah bertahan dalam genggaman barat selama hampir 1 abad. Keberhasilan Salahuddin dianggap sebagai kejayaan Islam sekaligus pukulan telak bagi dunia Kristen. Dari sinilah para penguasa Eropa memutuskan untuk melancarkan sebuah ekspedisi besar yang kemudian dikenal sebagai Perang Salib Ketiga. Tokoh-tokoh besar Eropa terlibat dalam perang ini. 3 raja besar memimpin pasukan mereka masing-masing, yaitu Raja Richard dari Inggris, yang kemudian dijuluki si hati singa, Kaisar Friedrich Barbarossa dari Kekaisaran Romawi Suci, dan Raja Philip August dari Prancis. Kehadiran 3 penguasa besar ini menjadikan Perang Salib Ketiga dikenal pula sebagai Perang Raja-Raja. Para sejarawan menekankan bahwa keikutsertaan langsung para pemimpin tertinggi Eropa menunjukkan betapa pentingnya perang ini bagi kehormatan politik dan agama dunia Kristen. Namun, perjalanan para penguasa ini tidaklah mudah. Kaisar Friedrich Barbarossa memimpin pasukan Jerman melalui daratan menuju Tanah Suci. Dalam catatan para sejarawan, perjalanan panjangnya penuh dengan tantangan logistik dan perlawanan lokal. Malangnya, ia tewas tenggelam di sebuah sungai di Asia Kecil sebelum sempat bergabung dengan pasukan sekutunya. Kematian Barbarossa membawa dampak moral yang besar bagi pasukan Jerman, sehingga banyak yang pulang kembali tanpa melanjutkan perjalanan. Sejarawan menilai bahwa wafatnya Barbarossa mengurangi kekuatan signifikan yang semestinya dapat mengubah jalannya peperangan. Sementara itu, Raja Philip dari Prancis dan Raja Richard dari Inggris memilih jalur laut menuju Levan. Meskipun mereka berangkat bersama, hubungan keduanya penuh ketegangan akibat persaingan politik di Eropa. Catatan sejarah memperlihatkan bahwa Philip lebih berhati-hati, dan setelah beberapa kemenangan awal, ia memutuskan kembali ke negerinya, meninggalkan Richard untuk memimpin perang sendirian. Banyak sejarawan berpendapat bahwa keputusan Philip tersebut melemahkan potensi gabungan kekuatan Eropa, karena Richard pada akhirnya harus menanggung beban utama konfrontasi dengan Salahuddin. Raja Richard dikenal sebagai seorang pemimpin militer yang sangat berbakat. Sejarawan menggambarkan dirinya sebagai sosok yang gagah berani, keras kepala, tetapi juga cerdik dalam strategi. Dalam sejumlah pertempuran, terutama di Arsuf pada tahun 1189, Richard berhasil menunjukkan kemampuan taktiknya. Pertempuran itu sering digambarkan sebagai salah satu kemenangan besar pasukan Salib, di mana Richard mampu memukul mundur pasukan Salahuddin meskipun dalam kondisi sulit. Kemenangan tersebut meningkatkan moral pasukan Kristen sekaligus memperlihatkan bahwa Perang Salib Ketiga bukan sekadar ekspedisi putus asa, melainkan benar-benar ancaman bagi kekuasaan Islam di Syam. Namun di sisi lain, Salahuddin tetap menjadi tokoh sentral yang mampu menjaga keutuhan wilayah Muslim. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya piawai dalam peperangan,
tetapi juga bijaksana dalam diplomasi. Banyak sejarawan, termasuk dari Barat, menulis tentang keagungan dan sikap kesatria Salahuddin. Ia kerap menunjukkan kemurahan hati terhadap musuh, termasuk kepada para tawanan. Hal ini membuat citra dirinya bertahan sebagai simbol kepahlawanan Islam yang bahkan dihormati lawan-lawannya. Keteguhan Salahuddin dalam mempertahankan Yerusalem menjadi alasan utama mengapa meskipun pasukan salib meraih kemenangan di beberapa tempat, mereka tidak pernah berhasil merebut kembali kota suci tersebut. Perang Salib ketiga berlangsung dalam suasana tarik-menarik antara kemenangan dan kebuntuan. Richard berhasil menguasai kota Akko setelah pengepungan panjang, sebuah kemenangan yang memberi titik terang bagi pasukan Kristen. Namun upayanya untuk merebut kembali Yerusalem tidak pernah berhasil. Menurut para sejarawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Pertama adalah kekuatan militer Salahuddin yang tetap solid. Kedua adalah kendala logistik yang luar biasa sulit, terutama kebutuhan air dan makanan di sekitar Yerusalem. Ketiga adalah perpecahan internal di antara para pemimpin Eropa sendiri yang mengurangi efektivitas strategi gabungan mereka. Pada akhirnya, Richard menyadari bahwa perebutan Yerusalem secara militer hampir mustahil dilakukan. Maka, jalur diplomasi ditempuh. Setelah serangkaian perundingan, tercapai sebuah kesepakatan damai antara Richard dan Salahuddin pada tahun 1192. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Ramla. Berdasarkan perjanjian tersebut, kota Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Muslim, tetapi umat Kristen diizinkan untuk berziarah ke tempat suci mereka tanpa diganggu. Selain itu, beberapa wilayah pesisir tetap dikuasai oleh pasukan salib, sehingga mereka masih memiliki pijakan di timur. Para sejarawan menilai hasil Perang Salib ketiga sebagai kompromi yang unik. Dari sudut pandang Islam, mempertahankan Yerusalem adalah sebuah kemenangan besar yang memperkokoh legitimasi Salahuddin sebagai pemimpin agung dunia Muslim. Dari sudut pandang Barat, meskipun gagal merebut Yerusalem, mereka tetap mempertahankan sejumlah wilayah penting di pesisir, sehingga jalur komunikasi dan pengaruh Eropa di timur masih terjaga. Banyak sejarawan berpendapat bahwa Perang Salib ketiga tidak memberikan kemenangan mutlak bagi salah satu pihak, melainkan menghasilkan keseimbangan baru yang cukup stabil untuk beberapa dekade berikutnya. Warisan Perang Salib ketiga sangat besar dalam catatan sejarah. Bagi dunia Barat, sosok Richard Hattisinga menjadi lambang kepahlawanan dan ideal ksatria. Kisah keberaniannya banyak dihiasi legenda, meskipun realitas politik di negerinya sendiri seringkali jauh dari ideal. Bagi dunia Islam, nama Salahuddin menjelma menjadi simbol keadilan, kesalehan, dan keteguhan dalam mempertahankan tanah suci. Hingga kini, dalam literatur sejarah baik timur maupun barat, kedua tokoh tersebut kerap dijadikan contoh tentang bagaimana musuh bisa saling menghormati meskipun berada dalam peperangan sengit. Para sejarawan modern memandang Perang Salib ketiga bukan sekadar konflik agama, melainkan juga cerminan dari dinamika politik internasional pada masa itu. Persaingan antar raja Eropa, persoalan logistik militer, serta diplomasi antar dunia Islam dan Kristen turut membentuk jalannya perang. Peristiwa ini juga memperlihatkan bahwa perang bukan hanya ditentukan oleh kemenangan di medan tempur, tetapi juga oleh kemampuan untuk membangun aliansi, mengelola sumber daya, dan menciptakan kesepakatan politik. Dengan demikian, Perang Salib ketiga menjadi salah satu episode paling menarik dalam sejarah abad pertengahan. Ia memperlihatkan keberanian, kesetiaan, ambisi, dan kelemahan manusia dalam skala besar. Sejarawan menempatkannya sebagai momen penting yang menunjukkan bahwa perang agama pada hakikatnya selalu bercampur dengan kepentingan politik dan ekonomi. Jatuh bangunnya pasukan, wafatnya pemimpin besar, lahirnya perjanjian damai, dan lahirnya legenda kepahlawanan merupakan bagian dari narasi besar yang menjadikan Perang Salib ketiga tetap dikenang hingga masa kini. Perang Salib ketiga meninggalkan jejak yang panjang tidak hanya dalam ranah politik, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya.
Para sejarawan menggambarkan bagaimana perjumpaan dua dunia yang berbeda memperkaya sekaligus menegangkan hubungan antara timur dan barat. Kontak yang intensif selama ekspedisi membuka jalan bagi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan gagasan. Walaupun inti konflik adalah perebutan tanah suci, kenyataannya pertemuan antara pasukan Eropa dengan peradaban Islam menghasilkan interaksi yang jauh lebih kompleks. Dari sisi ekonomi, ekspedisi besar yang melibatkan ribuan tentara, pedagang, dan pekerja logistik menimbulkan dampak signifikan terhadap kota-kota pelabuhan di Mediterania. Venesia, Genoa, dan Pisa memperoleh keuntungan besar dengan menyediakan kapal, suplai makanan, serta peralatan perang. Mereka memanfaatkan kebutuhan para penguasa Eropa untuk membiayai ekspedisi jarak jauh. Dan dari situlah kekuatan maritim Italia tumbuh semakin dominan. Para sejarawan menilai bahwa Perang Salib Ketiga ikut memperkuat jaringan perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan Timur, sehingga kelak menjadi salah satu fondasi kebangkitan ekonomi Eropa pada abad selanjutnya. Di pihak Muslim, meskipun perang menguras tenaga dan biaya, kemenangan mempertahankan Yerusalem memberi dorongan moral yang luar biasa bagi masyarakat Islam. Kemenangan Salahuddin menjadi simbol persatuan di tengah perpecahan politik yang sebelumnya melemahkan dunia Islam. Sejarawan Muslim menekankan bahwa keberhasilan ini menunjukkan kekuatan solidaritas di bawah kepemimpinan yang cerdas dan berwibawa. Semangat jihad yang berkobar ketika Yerusalem terancam menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga tanah suci dan memperkuat institusi pemerintahan. Namun para sejarawan juga mencatat sisi gelap dari perang ini. Pengepungan kota-kota menyebabkan penderitaan rakyat sipil, baik Muslim maupun Kristen. Di Akko, misalnya, ribuan tawanan menjadi korban ketika perundingan tidak berjalan sesuai harapan. Richard, yang dikenal keras dalam keputusan militernya, memerintahkan eksekusi massal terhadap tawanan Muslim setelah Salahuddin terlambat memenuhi syarat penyerahan. Peristiwa ini menjadi salah satu titik hitam dalam perjalanan Perang Salib Ketiga. Sejarawan mengingatkan bahwa meskipun kedua tokoh utama digambarkan kesatria, realitas peperangan tetap membawa luka yang dalam bagi rakyat biasa yang tidak memiliki pilihan selain menanggung akibatnya. Selain itu, dampak psikologis juga tercatat jelas. Para peziarah Kristen yang gagal merebut kembali Yerusalem merasakan kekecewaan mendalam. Meskipun mereka masih dapat berziarah berkat perjanjian damai, kehilangan harapan untuk menguasai tanah suci menimbulkan luka spiritual yang bertahan lama. Dari sinilah lahir narasi religius di Eropa bahwa peperangan harus dilanjutkan. Maka, meskipun Perang Salib Ketiga berakhir dengan kompromi, ia justru membuka jalan bagi ekspedisi selanjutnya yang mencoba kembali mengubah keseimbangan. Sejarawan modern menekankan bahwa perang ini juga memperlihatkan sisi diplomasi yang jarang ditonjolkan dalam kisah kepahlawanan. Richard dan Salahuddin, meskipun saling berhadapan di medan perang, kerap berkomunikasi melalui utusan. Ada kisah tentang pertukaran hadiah, dokter, bahkan obat-obatan di antara kedua pihak. Dalam catatan beberapa kronikus, hubungan pribadi antara kedua pemimpin penuh dengan rasa hormat. Sejarawan menilai hal ini sebagai contoh bahwa di balik retorika perang suci, terdapat juga kesadaran bahwa konflik tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan kekerasan. Dampak lain dari Perang Salib Ketiga adalah semakin kuatnya citra kepemimpinan personal dalam sejarah. Richard menjadi lambang ksatria ideal yang berani dan penuh semangat, meskipun sebenarnya ia hanya memerintah Inggris dalam waktu singkat dan jarang berada di tanah kelahirannya. Salahuddin di sisi lain muncul sebagai tokoh pemersatu yang mengatasi persaingan internal antara dinasti dan kesultanan di dunia Islam. Kedua tokoh ini meninggalkan warisan berupa legenda yang terus hidup dalam kesusastraan, seni, dan bahkan budaya populer hingga masa kini. Sejarawan menegaskan bahwa legenda ini seringkali melampaui fakta sejarah, tetapi justru karena itulah daya tarik Perang Salib Ketiga begitu kuat.
dari sudut pandang geopolitik. Perang ini menandai perubahan penting. Meskipun pasukan salib gagal merebut Yerusalem, mereka berhasil mempertahankan sejumlah basis di pesisir, seperti Akko, Java, dan beberapa benteng penting lainnya. Hal ini memungkinkan Eropa tetap memiliki akses langsung ke timur. Sementara itu, bagi dunia Islam, mempertahankan kota suci berarti mengamankan legitimasi spiritual sekaligus politik. Keseimbangan inilah yang menurut para sejarawan menjadikan kawasan tersebut tetap berada dalam ketegangan berkelanjutan hingga generasi berikutnya. Di Eropa, Perang Salib Ketiga meninggalkan jejak dalam bidang hukum dan organisasi negara. Raja-raja yang pergi berperang seringkali meninggalkan kekuasaan dalam keadaan rapuh. Di Inggris, ketidakhadiran Richard memunculkan krisis politik yang memberi peluang bagi saudaranya, John, untuk memperkuat ambisi pribadi. Peristiwa ini menjadi bagian dari rangkaian dinamika yang kelak menghasilkan perubahan besar dalam hubungan antara raja dan bangsawan di Inggris. Para sejarawan memandang bahwa Perang Salib secara tidak langsung mempercepat perkembangan institusi politik di Eropa karena kebutuhan akan pendanaan, administrasi, dan legitimasi ketika raja absen di tanah air. Perang Salib Ketiga juga mempengaruhi perkembangan militer, teknik pengepungan, penggunaan mesin perang, serta strategi maritim berkembang pesat akibat konfrontasi panjang ini. Pertukaran taktik antara pasukan Islam dan pasukan Barat memperkaya ilmu militer kedua belah pihak. Beberapa sejarawan mencatat bahwa pengalaman inilah yang kemudian mempengaruhi gaya peperangan di Eropa, termasuk dalam konflik internal antar kerajaan. Selain itu, perang ini memperkuat jaringan spiritual yang membentuk identitas masyarakat Eropa. Seruan untuk membebaskan tanah suci mengikat masyarakat dari berbagai latar belakang di bawah simbol salib. Namun, seiring berjalannya waktu, pengalaman pahit dan kegagalan militer menimbulkan kritik dari sebagian kalangan terhadap para penguasa yang dianggap lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding tujuan religius. Kritik ini tercermin dalam karya-karya sastra yang muncul setelah perang berakhir, yang menggambarkan ambisi dan kelemahan manusia di balik topeng kesucian. Bagi dunia Islam, kemenangan mempertahankan Yerusalem menguatkan rasa percaya diri peradaban yang saat itu tengah menghadapi tantangan eksternal dan internal. Salahuddin menjadi simbol yang menyatukan perbedaan etnis dan politik. Banyak sejarawan Muslim menulis tentang bagaimana semangat persatuan di bawah panji jihad melahirkan kekuatan baru yang mampu menghadapi ancaman Barat. Kemenangan ini juga meningkatkan posisi politik dinasti Ayyubiyah yang dipimpin Salahuddin, sehingga mereka dapat mengendalikan wilayah luas dari Mesir hingga Suriah. Dengan demikian, Perang Salib Ketiga tidak dapat dipandang hanya sebagai sebuah ekspedisi militer singkat. Ia merupakan peristiwa multidimensi yang memengaruhi struktur sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama di dua belahan dunia. Para sejarawan terus meneliti dan menafsirkan peristiwa ini karena di dalamnya terkandung banyak pelajaran tentang konflik, kompromi, kepemimpinan, dan hubungan antar peradaban. Kisah ini mengingatkan bahwa perang seringkali meninggalkan jejak jauh lebih dalam dibandingkan sekadar kemenangan atau kekalahan di medan tempur. Perang Salib Ketiga sering dijadikan bahan kajian sejarawan modern yang melihatnya bukan hanya sebagai konflik militer, tetapi juga sebagai cermin interaksi antara dua peradaban besar yang memiliki visi keagamaan berbeda. Para penulis kontemporer menekankan bahwa perang ini memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara agama dan politik pada abad pertengahan. Bagi para raja Eropa, memimpin ekspedisi suci bukan sekadar upaya spiritual, melainkan juga sarana untuk memperkokoh legitimasi kekuasaan di mata rakyat mereka. Bagi Salahuddin, mempertahankan Yerusalem bukan hanya tanggung jawab religius, melainkan juga simbol kewibawaan yang menentukan posisinya di antara penguasa Muslim lain. Kajian sejarah terbaru menunjukkan bahwa Perang Salib Ketiga membentuk pola diplomasi yang cukup modern. Negosiasi antara Richard dan Salahuddin memberi gambaran awal tentang diplomasi internasional, di mana kedua belah pihak mencari titik temu tanpa harus memaksakan kehancuran total.
Kesepakatan damai yang memungkinkan ziarah Kristen ke Yerusalem dipandang sebagai bukti bahwa sekalipun berada dalam suasana perang ideologis, jalan kompromi masih dapat ditemukan. Beberapa sejarawan menyebutnya sebagai salah satu contoh awal toleransi praktis meskipun lahir dari konteks peperangan. Dalam literatur Eropa, pengalaman Perang Salib Ketiga menumbuhkan kisah heroik yang dipenuhi romantisme. Richard Hattisinga sering digambarkan sebagai kesatria yang tidak terkalahkan, meskipun kenyataan politik di negaranya sendiri cukup rapuh. Lagu-lagu kepahlawanan, kisah legenda, dan karya sastra abad pertengahan memelihara gambaran dirinya sebagai simbol keberanian. Hal serupa terjadi di dunia Islam, di mana Salahuddin dipuja sebagai teladan kesalehan dan keberanian. Kisah tentang kemurahan hatinya kepada musuh serta kegigihannya mempertahankan tanah suci membuat namanya diingat hingga generasi setelahnya. Sejarawan menilai bahwa pembentukan citra ini berperan besar dalam menjaga warisan moral dan identitas kolektif kedua belah pihak. Pengaruh Perang Salib Ketiga juga dapat ditemukan dalam seni dan arsitektur. Benteng-benteng yang dibangun selama ekspedisi menunjukkan perkembangan teknologi pertahanan. Struktur kota Akko misalnya diperkaya dengan tembok besar dan menara yang kemudian menjadi acuan bagi pembangunan benteng di Eropa. Pertukaran budaya turut tercermin dalam seni dekoratif, motif pakaian, bahkan gaya kuliner. Para sejarawan menegaskan bahwa meskipun tujuan utama perang adalah religius, hasil sampingannya justru berupa arus pertukaran budaya yang memperluas wawasan masyarakat di kedua belah pihak. Pada masa modern, Perang Salib Ketiga sering digunakan sebagai simbol politik oleh berbagai kalangan. Di Eropa, kisah Richard dipakai untuk membangun narasi nasionalisme pada abad ke-19. Di timur, Salahuddin diangkat sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Sejarawan mencatat bahwa kedua tokoh ini hidup kembali dalam memori kolektif sebagai lambang perjuangan yang melampaui zamannya. Penggunaan simbol ini memperlihatkan betapa kuatnya daya tarik sejarah, karena peristiwa abad pertengahan tetap bisa digunakan untuk membenarkan agenda politik berabad-abad kemudian. Para peneliti juga menyoroti dampak jangka panjang Perang Salib Ketiga terhadap persepsi antaragama. Di Barat, kegagalan merebut Yerusalem memunculkan rasa trauma spiritual sekaligus dorongan untuk memperkuat institusi gereja. Di dunia Islam, kemenangan mempertahankan kota suci menumbuhkan keyakinan akan kebenaran perjuangan mereka. Warisan ini menciptakan gambaran yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, di mana perang salib bukan hanya dikenang sebagai perang fisik, melainkan juga perang simbol. Sejarawan kontemporer memandang bahwa Perang Salib Ketiga berperan dalam membentuk bayangan tentang lawan yang penuh hormat. Meskipun keras di medan perang, Richard dan Salahuddin digambarkan sebagai pemimpin yang menjunjung nilai kesatria. Gambaran ini berbeda dengan narasi yang lebih kelam pada Perang Salib sebelumnya. Karena itulah Perang Salib Ketiga sering dilihat sebagai titik balik, di mana musuh dipandang bukan semata-mata sebagai sosok jahat, melainkan sebagai lawan yang juga memiliki kehormatan dan martabat. Dalam penelitian terbaru, Perang Salib Ketiga dianggap sebagai laboratorium pertemuan peradaban. Ia bukan hanya mencerminkan bentrokan, tetapi juga bentuk adaptasi dan pembelajaran. Teknik medis, pengetahuan navigasi, serta gagasan filosofis berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Beberapa catatan menunjukkan bahwa para tabib Muslim memberikan bantuan kepada pihak lawan, dan sebaliknya, para insinyur Eropa mengamati teknik pertahanan Islam. Pertukaran semacam ini membuka ruang kolaborasi tak langsung di tengah konflik. Bila ditinjau dari perspektif jangka panjang, Perang Salib Ketiga turut memperkuat kesadaran akan pentingnya kota suci dalam imajinasi kolektif dunia. Yerusalem menjadi simbol yang melampaui batas wilayah. Para sejarawan menekankan bahwa konflik ini mengabadikan Yerusalem sebagai pusat spiritual dan politik yang terus diperebutkan hingga kini.
memori itu tetap hidup dalam wacana politik modern, membuktikan betapa kuatnya dampak peristiwa berabad-abad yang lalu. Dengan demikian, Perang Salib Ketiga dalam pandangan sejarawan bukan hanya episode militer semata. Ia merupakan kisah yang menyatukan mitos, kenyataan, diplomasi, penderitaan, serta kebesaran tokoh-tokoh yang terlibat. Jejaknya terasa dalam politik, budaya, sastra, bahkan dalam cara manusia membayangkan musuh dan sahabat. Ia adalah cermin bagaimana konflik besar dapat melahirkan tragedi sekaligus warisan yang membentuk wajah dunia hingga masa kini. Perang Salib Ketiga bukan hanya meninggalkan bekas di medan peperangan, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan ilmu dan pola pikir di kedua belahan dunia. Sejarawan menekankan bahwa meskipun suasana penuh permusuhan, interaksi lintas budaya yang terjadi membuka jalan bagi arus pertukaran pengetahuan. Banyak catatan menunjukkan bahwa orang Eropa yang ikut serta dalam ekspedisi pulang membawa kesan mendalam tentang kemajuan dunia Islam. Mereka menyaksikan keteraturan kota, sistem irigasi yang teratur, serta tata hukum yang berbeda dengan yang mereka kenal. Walaupun perang tidak menghasilkan kemenangan mutlak, pengalaman itu menanamkan rasa ingin tahu yang kelak memberi sumbangan pada perkembangan intelektual di Eropa. Di bidang medis, misalnya, para tabib Muslim sudah terbiasa dengan penggunaan obat dari tumbuhan, praktik pembedahan, dan sistem rumah sakit yang lebih terorganisir. Beberapa prajurit Eropa yang terluka menerima perawatan dari dokter Muslim selama gencatan senjata. Dari pengalaman inilah muncul cerita tentang kualitas ilmu kedokteran Timur yang jauh lebih maju dibandingkan praktik di Barat saat itu. Sejarawan menilai bahwa perjumpaan semacam ini menjadi salah satu faktor yang mendorong minat orang Eropa untuk menerjemahkan karya-karya ilmiah dari bahasa Arab ke bahasa Latin pada abad-abad setelahnya. Pengaruh lain terlihat dalam bidang matematika dan astronomi. Orang Barat mulai mengenal angka Arab, teknik perhitungan, serta pengetahuan navigasi yang digunakan para pelaut Muslim. Meskipun tidak semuanya diserap secara langsung selama Perang Salib Ketiga, perjumpaan itu memperluas cakrawala intelektual yang kemudian berkembang dalam lembaga pendidikan di Eropa. Sejarawan kontemporer melihat bahwa peristiwa perang justru menjadi jembatan tidak terduga bagi penyebaran ilmu pengetahuan. Selain itu, ada pula dampak pada cara pandang keagamaan. Bagi orang Eropa yang datang ke Timur, menyaksikan umat Muslim beribadah dengan disiplin 5 kali sehari dan menjaga kesucian tempat suci menimbulkan rasa takjub sekaligus tantangan. Para kronikus menuliskan perbandingan antara kehidupan religius di Timur dan kebiasaan di Barat. Beberapa di antaranya mengkritik umat Kristen sendiri yang dinilai kurang menjaga kesungguhan dalam menjalankan keyakinan. Sejarawan menilai bahwa kontak budaya ini menimbulkan refleksi internal di dalam masyarakat Kristen Eropa, meskipun tetap dibungkus dengan retorika perang suci. Di pihak Muslim, Perang Salib Ketiga mempertebal kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk menopang kekuatan militer dan politik. Salahuddin dan penerusnya memberikan perhatian pada pembangunan madrasah, perpustakaan, serta lembaga keagamaan. Dorongan intelektual itu tidak bisa dilepaskan dari pengalaman menghadapi pasukan Barat yang datang dengan teknologi militer canggih. Sejarawan menegaskan bahwa semangat mempertahankan tanah suci memberi energi baru bagi tradisi ilmiah di dunia Islam, sekaligus memperkokoh otoritas ulama dalam membimbing masyarakat. Dalam dunia seni tulis, perang ini melahirkan beragam catatan, baik dari penulis Latin maupun penulis Arab. Kronik-kronik itu bukan hanya merekam peristiwa militer, melainkan juga memuat deskripsi tentang adat istiadat, gaya hidup, dan pemikiran musuh. Dengan demikian, Perang Salib Ketiga menyediakan ruang dokumentasi silang yang memberi gambaran lebih kaya tentang cara hidup dua peradaban. Para sejarawan modern memanfaatkan sumber ganda ini untuk menilai ulang bagaimana perang dipahami oleh masing-masing pihak. Lebih jauh lagi, perang ini membentuk pola komunikasi antar bangsa.
utusan diplomatik yang berulang kali dikirim antara kubu Richard dan Salahuddin memperlihatkan keterampilan berunding yang kelak menjadi dasar hubungan antar negara di kemudian hari. Para sejarawan menekankan bahwa bentuk awal protokol diplomasi, penggunaan penerjemah, serta perundingan gencatan senjata dapat ditelusuri dari praktik yang terjadi selama Perang Salib Ketiga. Hal ini membuktikan bahwa meskipun penuh kekerasan, perang juga membuka jalan bagi perkembangan tata hubungan internasional. Dalam pandangan akademisi modern, Perang Salib Ketiga juga memberi inspirasi bagi lahirnya gagasan tentang citra ideal pemimpin. Richard ditampilkan sebagai sosok berani, sedangkan Salahuddin digambarkan sebagai pemimpin adil. Kedua tokoh ini membentuk standar imajiner tentang kepemimpinan yang kemudian banyak muncul dalam karya sastra, seni, bahkan wacana politik. Sejarawan melihat bahwa imajinasi kolektif masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hasil peperangan, tetapi juga oleh sosok manusia yang hidup dalam cerita tersebut. Akhirnya, warisan intelektual Perang Salib Ketiga bukanlah sekadar daftar kemenangan atau kekalahan, melainkan juga pembelajaran tentang betapa rumitnya hubungan antar peradaban. Ia memperlihatkan bahwa pertemuan dua dunia, meskipun melalui jalur peperangan, dapat menghasilkan arus ilmu dan budaya yang bertahan jauh lebih lama daripada konflik itu sendiri. Para sejarawan menekankan bahwa inilah salah satu alasan mengapa Perang Salib Ketiga terus dikaji, karena ia bukan hanya bagian dari masa lalu, melainkan juga cermin tentang bagaimana interaksi keras bisa melahirkan pemahaman baru yang memperkaya sejarah manusia. Bila para pemimpin besar dan pasukan elit tercatat jelas dalam kisah Perang Salib Ketiga, maka kehidupan masyarakat biasa justru jarang mendapat sorotan. Padahal, sejarawan menunjukkan bahwa rakyat awam baik di Eropa maupun di dunia Islam merasakan dampak paling nyata dari konflik panjang ini. Di kota-kota pesisir Levant, penduduk sipil harus menanggung beban pengepungan yang berkepanjangan. Banyak keluarga tercerai-berai, sawah ladang terbengkalai, dan harga bahan pokok melonjak tajam karena jalur perdagangan terganggu. Sejarawan Timur mencatat bagaimana rakyat jelata di Suriah dan Palestina menghadapi kesulitan pangan yang berat akibat blokade pasukan salib. Di sisi lain, para petani dan buruh di Eropa juga tidak luput dari imbas. Pajak perang yang ditarik oleh raja dan bangsawan menambah beban hidup mereka. Banyak pria desa dipaksa bergabung sebagai prajurit atau pekerja logistik, meninggalkan tanah garapan yang akhirnya terbengkalai. Sebagian besar tidak kembali, sehingga desa-desa kehilangan tenaga produktif. Catatan kronik Latin memperlihatkan adanya keluhan rakyat tentang beban pajak yang berat. Namun mereka jarang berani melawan karena perang dianggap suci dan menolak mendukungnya berarti melawan otoritas agama. Masyarakat kota di Eropa mengalami dinamika yang berbeda. Para pedagang justru memperoleh peluang baru karena pasukan yang berangkat ke timur membutuhkan perbekalan dalam jumlah besar. Perang menjadi ladang keuntungan bagi mereka yang mampu menyediakan logistik. Sejarawan mencatat bahwa dari sinilah lahir kelompok pedagang kaya yang kemudian memainkan peran penting dalam politik lokal. Dengan kata lain, bagi sebagian kalangan, Perang Salib Ketiga bukan hanya penderitaan, tetapi juga kesempatan untuk memperkaya diri. Dalam kehidupan keagamaan, perang ini membangkitkan gelombang ziarah dan doa massal. Di desa-desa Eropa, pendeta mendorong umat agar berdoa demi keberhasilan para ksatria. Lagu-lagu pujian, doa bersama, dan prosesi religius menjadi bagian dari kehidupan harian. Sejarawan menilai bahwa suasana spiritual itu memperkuat ikatan sosial, meskipun di baliknya tersimpan ketakutan dan kecemasan. Di dunia Islam, khutbah-khutbah di masjid juga dipenuhi seruan untuk bersatu mempertahankan tanah suci. Para ulama menekankan pentingnya solidaritas umat, dan seruan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif di kalangan rakyat biasa. Persepsi masyarakat terhadap pemimpin juga menarik untuk dicermati. Di Eropa,
Richard dipandang sebagai pahlawan gagah berani, meskipun kenyataannya banyak rakyat kecil yang tidak pernah melihatnya secara langsung. Kisah kepahlawanannya menyebar melalui cerita lisan dan nyanyian pengembara. Sejarawan menyebut hal ini sebagai pembentukan citra populer yang seringkali berbeda dengan realitas politik. Di dunia Islam, Salahuddin dipuja bukan hanya karena keberanian militernya, tetapi juga karena kemurahan hati yang terdengar dalam cerita rakyat. Banyak kisah menggambarkan bagaimana ia membantu kaum miskin atau membebaskan tawanan dengan bijaksana, sehingga namanya terus hidup dalam memori kolektif. Namun, tidak semua rakyat menerima perang ini dengan semangat. Ada pula yang merasa lelah dan putus asa. Para sejarawan menemukan catatan tentang para pengungsi yang meninggalkan desa mereka demi mencari tempat aman jauh dari garis pertempuran. Mereka yang kehilangan keluarga, rumah, dan pekerjaan seringkali melihat perang sebagai sumber derita berkepanjangan. Di antara rakyat jelata, muncul pula sikap sinis terhadap para penguasa yang dianggap menggunakan nama agama untuk kepentingan politik. Walaupun suara semacam ini jarang diabadikan secara resmi, sejarawan meyakini bahwa di balik riuhnya semangat perang selalu ada kelompok yang merasakan keletihan moral. Di kota-kota pelabuhan Levant, masyarakat menghadapi realitas multikultural yang unik. Kehadiran pedagang Italia, prajurit Latin, penduduk lokal Arab, serta komunitas Yahudi menciptakan suasana percampuran budaya. Sejarawan menggambarkan bahwa meskipun terjadi perang, interaksi sehari-hari di pasar seringkali berlangsung damai. Tukar-menukar barang, bahasa, dan tradisi menjadi bagian dari kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa di balik bentrokan ideologis, rakyat biasa tetap membutuhkan kerja sama untuk bertahan hidup. Pengaruh perang juga terasa dalam imajinasi rakyat. Lagu rakyat, cerita pengembara, dan legenda yang tersebar dari mulut ke mulut seringkali menambahkan unsur ajaib pada kisah perang. Richard digambarkan sebagai singa raksasa, sementara Salahuddin dilukiskan sebagai prajurit bercahaya. Narasi semacam ini membentuk budaya populer pada zamannya. Sejarawan menilai bahwa legenda rakyat berperan besar dalam melestarikan memori Perang Salib Ketiga, meskipun tidak selalu akurat secara faktual. Dengan demikian, perspektif rakyat jelata memperlihatkan dimensi lain dari Perang Salib Ketiga. Ia bukan hanya kisah para raja dan jenderal, tetapi juga kisah penderitaan, harapan, ketakutan, dan adaptasi masyarakat awam. Sejarawan menekankan bahwa memahami suara rakyat sangat penting untuk melihat perang ini secara utuh, karena merekalah yang merasakan dampak langsung dan harus menanggung beban jangka panjang dari konflik besar yang digerakkan oleh ambisi pemimpin dan keyakinan religius. Ketika gencatan senjata akhirnya tercapai, meskipun Yerusalem tetap berada di tangan kaum muslimin, perjanjian yang memperbolehkan kaum peziarah Kristen berkunjung dengan aman membawa dampak penting bagi sejarah hubungan antaragama. Para sejarawan mencatat bahwa hal ini menjadi contoh awal di mana dua peradaban besar yang sebelumnya bertempur sengit dapat menemukan jalan kompromi melalui diplomasi. Meski perjanjian itu rapuh dan hanya bertahan beberapa tahun, namun kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa peperangan yang dianggap mutlak karena alasan iman ternyata masih bisa melahirkan ruang dialog. Dari sisi umat Kristen, kesepakatan itu menghadirkan kekecewaan mendalam karena kota suci tidak berhasil direbut. Akan tetapi, di kalangan tertentu muncul kesadaran baru bahwa menjaga akses spiritual lebih penting daripada mempertahankan ambisi politik. Para sejarawan Barat menilai bahwa pengalaman ini perlahan melahirkan pandangan pragmatis dalam memandang dunia timur, meski masih bercampur dengan semangat religius. Sementara itu, di kalangan Muslim, keberhasilan mempertahankan kota suci tanpa menutup akses bagi pihak lain dianggap sebagai kemenangan moral yang memperlihatkan keluhuran sikap Islam terhadap para peziarah. Hal ini memperkuat citra pemimpin Muslim, terutama Salahuddin, sebagai sosok yang bukan hanya kuat di medan perang, tetapi juga bijaksana dalam diplomasi.
Hubungan dagang setelah perang juga berkembang dalam pola yang lebih teratur. Walaupun kedua belah pihak masih menyimpan kecurigaan, kesepakatan damai membuka kembali jalur pelayaran dan perdagangan di Laut Tengah. Sejarawan ekonomi menekankan bahwa interaksi ini secara perlahan mempengaruhi cara pandang orang Eropa terhadap dunia timur. Rempah, kain halus, teknik arsitektur, hingga ilmu pengetahuan mulai lebih intensif diperkenalkan melalui jalur pertukaran yang terbuka kembali. Meski pertemuan itu lahir dari konteks perang, namun warisannya justru melahirkan saluran budaya yang bertahan lama. Dalam ranah pemikiran, Perang Salib Ketiga menimbulkan pergeseran sikap terhadap konsep kepahlawanan dan kesalehan. Di Eropa, muncul gambaran baru tentang kesatria ideal, yaitu sosok yang tidak hanya berani di medan perang, tetapi juga memiliki kesetiaan dan kehormatan dalam menjunjung kesepakatan. Kisah Richard yang memegang janji damai, meskipun terpaksa mundur meninggalkan Timur, menjadi bahan refleksi dalam banyak naskah. Sementara di dunia Islam, gambaran tentang pahlawan sejati diperkuat melalui sosok Salahuddin yang menyeimbangkan keberanian militer dengan kemurahan hati terhadap musuh. Sejarawan menyebut kedua figur ini sebagai simbol budaya yang terus dikenang lintas generasi, sekaligus mewarnai pemahaman umat tentang makna jihad dan kesatria. Hubungan antaragama di tingkat akar rumput juga terpengaruh oleh pengalaman perang ini. Di beberapa kota, interaksi antara pedagang dan peziarah yang terus berlangsung melahirkan semacam toleransi praktis. Orang-orang dari latar belakang berbeda belajar saling menghormati karena kebutuhan hidup sehari-hari. Sejarawan sosial mencatat bahwa meskipun retorika permusuhan tetap keras di kalangan elit, kehidupan di pasar, pelabuhan, dan jalan ziarah justru memperlihatkan pola kerjasama. Fenomena ini menandai bahwa hubungan antaragama tidak pernah sesederhana narasi perang, melainkan penuh nuansa kompleks yang kadang bertolak belakang dengan propaganda resmi. Perang ini juga meninggalkan bekas dalam seni, sastra, dan imajinasi kolektif. Di Eropa lahir banyak balada dan epos yang menggambarkan perjuangan para kesatria. Sementara di dunia Islam, kisah kepahlawanan Salahuddin menjadi bagian dari tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Sejarawan budaya melihat hal ini sebagai proses pembentukan identitas kolektif melalui ingatan perang. Setiap pihak menarasikan peristiwa dengan caranya sendiri, sehingga Perang Salib Ketiga menjadi lebih dari sekadar konflik bersenjata, melainkan juga fondasi dalam membangun identitas religius dan kultural masing-masing peradaban. Dalam jangka panjang, peristiwa ini turut mengajarkan para penguasa bahwa peperangan tidak selamanya dapat mencapai tujuan mutlak. Perundingan, perjanjian, dan diplomasi muncul sebagai instrumen penting yang mulai diakui nilainya. Sejarawan politik menilai bahwa warisan Perang Salib Ketiga adalah lahirnya kesadaran akan pentingnya saluran diplomatik antar kekuatan besar, meski jalan menuju stabilitas penuh masih panjang. Kesadaran ini menjadi dasar bagi perkembangan hubungan internasional pada abad-abad berikutnya. Dengan demikian, dari sudut pandang sejarawan, Perang Salib Ketiga tidak hanya mengubah peta politik militer, tetapi juga meninggalkan pengaruh mendalam pada pola hubungan antaragama, perkembangan perdagangan, dan pembentukan citra kepahlawanan. Dampaknya masih bergema dalam sejarah panjang interaksi antara dunia Islam dan Kristen yang terus bergulir jauh melampaui masa perang itu sendiri. Para sejarawan militer menilai bahwa Perang Salib Ketiga memberikan pelajaran besar tentang taktik, logistik, dan seni bertahan hidup dalam konflik jarak jauh. Salah satu hal yang menonjol adalah kemampuan kaum muslimin di bawah komando Salahuddin memanfaatkan mobilitas pasukan berkuda ringan untuk menghadapi serangan lawan. Pasukan kavaleri muslim yang terlatih untuk bergerak cepat di medan luas terbukti mampu mengacaukan formasi berat para ksatria Eropa. Strategi serangan kilat, penyerbuan mendadak, dan penguasaan jalur air menjadi ciri utama yang dicatat oleh para sejarawan. Di pihak Eropa, keunggulan mereka terletak pada pasukan infanteri berat dan ksatria lapis baja.
mereka membawa perlengkapan lengkap dengan tameng besar, tombak panjang, serta pedang bermata dua. Namun dalam menghadapi mobilitas pasukan Muslim, mereka sering terjebak dalam kelelahan. Hal ini mendorong para pemimpin salib untuk mulai menyesuaikan taktik. Sejarawan mencatat bahwa Richard berusaha mengatur formasi lebih fleksibel, menjaga agar barisan belakang selalu siap menghadapi serangan mendadak. Langkah ini menjadi salah satu contoh adaptasi penting yang kemudian diwariskan dalam tradisi militer Eropa. Perkembangan teknologi pengepungan juga menjadi bagian penting dari perang ini. Pertempuran di Akko memperlihatkan penggunaan mesin pengepungan skala besar seperti ketapel raksasa, menara kayu, dan mesin pelontar batu. Kaum muslimin membalas dengan senjata pertahanan berupa panah api, minyak panas, dan jebakan di sekitar benteng. Sejarawan menganggap pertempuran ini sebagai laboratorium militer, di mana berbagai teknik diuji dan disempurnakan. Dari sinilah berkembang pengetahuan tentang rekayasa benteng dan peralatan perang yang kelak mempengaruhi rancangan kota-kota bertembok di Eropa. Selain teknologi keras, aspek logistik mendapat perhatian besar. Sejarawan ekonomi militer menekankan bahwa menggerakkan ribuan pasukan melintasi daratan dan lautan membutuhkan perencanaan matang. Persediaan pangan, air, dan obat-obatan seringkali menentukan keberhasilan lebih daripada pertempuran langsung. Richard dikenal tegas dalam menjaga kedisiplinan pasukan agar tidak kekurangan bekal. Di pihak Muslim, Salahuddin mengandalkan dukungan lokal dengan memanfaatkan hasil bumi setempat untuk mempertahankan pasukannya. Dari pengalaman ini, lahirlah pemahaman baru tentang pentingnya jaringan pasokan yang stabil dalam peperangan jangka panjang. Pertukaran budaya militer juga tidak bisa diabaikan. Ksatria Eropa menyaksikan keunggulan taktik pemanah berkuda Muslim dan membawa pengetahuan itu pulang. Sebaliknya, dunia Islam memperhatikan kekuatan benteng dan ketahanan infanteri berat Eropa. Pertukaran ini pada akhirnya memperkaya seni peperangan di kedua belah pihak. Sejarawan mencatat bahwa pasca perang, baik Eropa maupun dunia Islam semakin menaruh perhatian pada keseimbangan antara mobilitas cepat dan kekuatan pertahanan statis. Pengalaman Perang Salib Ketiga juga mengubah persepsi tentang kepemimpinan militer. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut berani di medan perang, tetapi juga cakap dalam mengatur strategi, disiplin pasukan, serta diplomasi.